私はソニア・モリーナから好奇心旺盛だったって。何？お前はもう死んでいる。Yo, Kruren, Sanjo. Oke, episode kali ini di Digimon Ghost Game sangat dark. Wah, makin gila teman-teman. Dengan kemunculan si musuh lama dan juga Gulus Gamamon. Wah, ini udah episode ke-21 ya. Oke, nggak kerasa udah mulai masuk ke pertengahan. Ini harusnya udah makin naik dan makin seru ya teman-teman. Oke, langsung aja. Sorry. Berawal dari suatu ketika adanya orang-orang yang melakukan penelitian robot AI yang ditujukan untuk evolusi manusia ya. Itu katanya si profesornya sih ini dia bikin semacam robot untuk renovasi gedung kan. Nah, terus tanpa peringatan, ya ada yang mengawasi mereka dan menjerat mereka. Lalu saat sadar mereka ada di sebuah jaring laba-laba raksasa yang kemudian terlihat juga di sini ada banyak sekali orang yang terikat di sana jadi korban penangkapan juga di sana dan dimangsa di tempat itu. Aduh, sampai kedengeran suara itu. Aduh, ini serem banget teman-teman. Wah, sampai teriak-teriak gitu. Aduh, ini udah mulai horor teman-teman. Udah mulai horor ya, saya akuin ini. Aduh, parah banget. Gak nyangka bakal sebegininya. Itu orang ngeliat di depan mata loh. Kemarin ada yang kebakar meninggal. Sekarang ini dimakan bulat-bulat sih enggak ya. Berarti dimakan dari atas sampai bawah gitu kan. Aduh. Ya nanti kita bahas lagi deh. Nah, lanjut lagi. Paginya ada sosok wanita familiar yang mendatangi Hiro di rumahnya, teman-teman. Waduh, didatengin ke rumah. Aduh. Mau ngapain nih? Nggak. Jadi namanya adalah si Sonia Molina dan katanya dia teman kerja ibunya Hiro di organisasi non-profit dan dia datang untuk mempromosikan acara mengenai Taman Serangga. Nah, ini semacam pameran gitu, teman katanya sih. Dan di sini udah mencurigakan banget, teman. Dia ngebahas soal makhluk misterius yang menarik perhatian Hiro dan teman-temannya juga dibahas di sini. Jadi kayak soal tuh dia emang udah tahu soal Gamamon dan yang lain gitu kan. Ini jelas sih kalau dilihat dari penampilannya juga udah familiar lah. Untuk orang yang udah lama ngikutin Digimon pasti tahu lah ini siapa. Dan si Tante Sonia ini tahu kalau soal Gamamon ya tadi, ya kan. Wah, ini apa juga gimana gitu. Katanya tahu dari ibunya. Ini berarti harusnya ibunya tahu soal penelitiannya si Hokuto dong. Nah, ini yang bikin saya bingung nih teman-teman. Gimana nih? Jadi ibunya tahu gitu semuanya yang dikerjain sama si bapaknya Hiro ini. Wah, ini di awal aja udah dibikin mikir teman-teman. Oke. Bahkan di sini Kyoshiro dan Neruri juga diajak kan. Kok bisa tahu gitu si tante ini kalau Hiro punya temen yang sama-sama gamer juga. Mungkin aja benar ibunya tahu kalau Phoebe itu tiga-tiganya emang ditakdirkan untuk ada pemiliknya dan itu adalah Hiro dan teman-temannya gitu. Dan di sini ada kalimat penting di mana Kyoshiro bilang kalau serangga itu emang punya cara pikir serupa dengan AI atau kecerdasan buatan. Nah, langsung dipuji dan ini pola pikirnya Kyoshiro langsung dipuji sama Sonia dan Kyoshiro langsung besar kepala. Aduh, sempet-sempetnya ngelawak. Ini best gamer kita satu ini teman-teman. Tapi ya oke sih. Ya udah langsung aja lanjut lagi. Terus menurut si Ruri tempat mereka berada itu harusnya adalah gedung yang udah ditutup dan lagi direnov pakai robot yang tadi di awal episode, ya kan? Di sini si Sonia tuh kagum dengan kemampuan Ruri untuk mengumpulkan informasi lalu sampai di pameran yang dimaksud. Ini kayak di basement parkiran gitu nggak sih tempat-tempatnya tuh? Dan kemudian mereka ngeliat jaring laba-laba di sekitar dan tante ini mulai berubah jadi Arukenimon. Aduh, di depan mata lagi. Habis ngomong aneh-aneh soal otak dan apa-apanya gitu, cara buat memilah kecerdasan
makhluk lain itu adalah dengan ngambil otak mereka dan dimakan. Aduh, kayak gitu ngomongnya. Aduh, ya benar. Arukenimon musuh lama kan? Ya nggak salah dong. Katanya dia mau meneliti dan memakan otak para Tamer dan Digimonnya mereka untuk mencari cara evolusi yang lebih unggul. Waduh, ngeri amat pak, ngeri amat. Ini langsung dikepung aja sama pasukan Dokugumon yang tiba-tiba aja muncul dari kegelapan kemana-mana sampai mereka berpisah ke segala penjuru tuh Dokugumonnya ada gitu, ya kan? Waduh, terus mereka kan semuanya nih tiga-tiganya evolusi untuk menerobos kepungannya. Si Arukenimon ini lihat dari jauh ya, nggak tahu gimana. Kayaknya dia pakai semacam jaringan untuk nonton dari CCTV apa gimana dari jaring-jaringnya itu untuk meneliti cara bertarungnya mereka. Kyoshiro yang cerdas dan memanfaatkan timing evolusi untuk menambah power, terus Ruri yang menambah power dan speed saat evolusi, dan kemudian si Hiro hilang dari pandangannya itu karena kejeblos. Ya kan di sini Hiro kejeblos. Aduh, trap open, trap hole. Bukan Yu-Gi-Oh. Udah, jadi di sini si Hiro ini nemu korban-korban yang tadi ditangkap sama Arukenimon yang udah mulai dibungkus jaring, ya kan? Terus ya di sini akhirnya Dokugumon ngepung Hiro dan yang lain. Tapi di sini Hiro dan Gamamon berhasil kabur ya, teman-teman. Tujuan mereka kabur itu untuk memisahkan Dokugumon ini dari orang-orang yang keperangkap di situ. Terus Arukenimon mulai meneliti Hiro dan Gamamon yang berevolusi. Ketertarikan Arukenimon ini jadi lebih mengutamakan Hiro dan Gamamon karena emang evolusinya dia tuh spesial. Dia tuh tergantung keadaan dan sesuai kebutuhan bisa jadi wujud yang dia mau gitu kan. Bisa dilihat dari sikapnya si Gamamon ini pas jadi Wezen Gamamon ya. Dia kan pengen ngancurin tembok ya. Dia berubah jadi Wezen Gamamon gitu kan. Terus Kyoshiro akhirnya menyadari kalau mereka itu diawasin oleh banyak kamera yang terlilit benang Arukenimon. Nah, benang itu terbuat dari bahan superkonduktif yang menyerap listrik. Kemudian akhirnya menyalurkan rekaman dari kamera ke Arukenimon melalui benangnya seperti CCTV gitu kan. Ini mirip teknologi jaringan gak sih? Jadi dari benangnya nyambung ke HP, habis itu kesalur ke tempatnya Arukenimon, jadi rekaman real time-nya itu. Wow, luar biasa sekali. Maksudnya manipulasi informasi atau apa ya? Nanti saya tanya temen deh. Ini terus kemudian Kyoshiro memutuskan menggunakan field keduanya yang dari VB-nya ini. Dia munculin bebatuan apa goa ini ya. Terus langit-langitnya dihancurin supaya bisa roboh dengan pukulannya Tesla Jegimon dan menghancurkan benangnya gitu. Dan juga menjatuhkan kameranya. Jadi mereka bisa kabur tanpa diawasi, tanpa terlihat gitu kan. Habis itu mereka menemukan Ruri dan Anggoramon, tapi rencana Kyoshiro yang tadi justru membuat mereka tertangkap karena para Dokugumon ini pastinya akan mencari mereka. Ini seperti terkoordinasi untuk memeriksa tempat yang kameranya dirusak. Hingga sampailah di sana tempatnya si Ruri dan Kyoshiro terkepung dan akhirnya tertangkap deh. Hiro dan Gamamon jadi host Gamamon kan, teman. Untuk terbang ke tempatnya mereka, namun terjebak dan tertangkap. Waduh, ini cerdas dan licik ya si Arukenimon ini. Levelnya ultimate pula. Oh ya, jangan diremehkan lah. Ini udah mulai kerat-kerat ini. Dengan kedepannya harusnya cepat-cepat muncul nih perubahan ultimate-nya mereka nih. Kok belum muncul-muncul juga. Kemudian Arukenimon siap memakan mereka dimulai dari Gamamon. Namun adalah kesalahan besar untuk mengincar dia duluan. Si Arukenimon ini pun terkena azab seperti halnya Steel's Dramon dan juga Piccolomon kemarin, ya kan? Jadi ya ujung-ujungnya harus berhadapan dengan Ghost Gamamon. Emang benar-benar suatu kesalahan besar. Dan walaupun Arukenimon kagum gara-gara evolusinya Ghost Gamamon ini, dia cukup cepat dan langsung dihabisin gitu aja pakai ponjokan ke mulut, habis itu dikasih api Desdemona sampai kebakar jebret, meledak dari dalam. Wah, ini emang parah sih. OP, orang apinya bisa ngancurin ruang, terus tangan waktu aja bisa dia balikin pakai tangan kosong gitu kan. Aduh. Dan
ini dia teman-teman, misterinya yang mau ditanyain Hiro. Tapi si Gulus Gamamon ini bilang kalau ini masih belum saatnya. Dan ya, di sini kalian bisa lihat si Gulus Gamamon ini kelihatan lebih tenang daripada biasanya. Cuman diem terus udah ya bye-bye, udah gitu doang. Terus balik lagi jadi Gamamon, tidur, udah. Jadi intinya mungkin si Hiro atau Gamamon ini kalau dalam bahaya itu bakal langsung keluar sendiri Gulus Gamamonnya. Apakah kesadarannya Gulus Gamamon ini nggak terikat sama kesadarannya mereka berdua apa gimana? Apa bisa aktif sendiri? Wah, luar biasa sih ini. Bener-bener mind blowing, ini berpotensi big brain nih untuk plotting-plottingnya, kayak rahasia Gulus Gamamon, terus misterinya lebih lanjut kayak gimana gitu kan. Dan juga ya, ini kita masih belum tahu apakah dia sebenarnya mau nyerang Hiro apa gimana. Karena dulu dia nyerang, tapi sekarang dia baik-baik aja gitu, cuman ngobrol baik-baik doang, ya kan. Terus balik jadi Gamamon dan ya seperti yang udah terjadi sebelumnya, ini ada Black Digimon lagi yang ngawasin. Kali ini adalah Black Gargomon ya teman-teman. Apakah bener Black Digimon ini satu tim sama Gulus Gamamon apa gimana? Kayaknya selain ngawasin kayak ada suatu ikatan tertentu gitu. Ini dari polanya Black Agumon, habis itu Black Gargomon. Ini polanya Rookie Champion. Apakah setelah ini bakal ada ultimate-nya kayak Black War Garurumon misalnya gitu? Terus kalau Mega gimana? Apakah bakal keluar Chaos Dukemon? Aduh, ngeri banget dong Chaos Dukemon. Oke, ini intinya masih banyak yang kita nggak tahu dan kita nggak sangka ya teman-teman soal Ghost Game ini. Wah, benar-benar luar biasa, mantap jiwa ini tim produksinya teman-teman. Dan tentunya di akhir semua korban ini terselamatkan ya, yang tertangkap tadi. Terus Hiro dapat kabar dari ibunya kalau temennya yang namanya Sonia Molina ini dalam waktu dekat akan segera sampai di Jepang dan minta diantar lihat-lihat biar kenal sama lokasi-lokasinya gitu kan. Nah, ini berarti kan tadi si Haruki Nemen itu bohong ya. Dia sebenarnya tuh nggak kenal sama ibunya Hiro, tapi juga ini belum ada bukti kan kalau ibunya tahu kasus hilangnya Hokuto. Gara-gara ini fakta tentang temennya ini, ternyata Haruki Nemen ini cuman ngambil identitasnya doang gitu loh. Jadi emang masih belum ada bukti kalau ibunya tahu soal hilangnya si Hokuto gitu kan. Tapi mungkin ini yang ngeri sih. Si Haruki Nemen ini selidikin latar belakangnya Hiro sampai ke keluarga-keluarganya, teman-temannya, kerabat-kerabatnya dan lain sebagainya. Waduh, ini ngeri banget asli. Dia sampai tahu alamat rumahnya Hiro loh. Dan ini artinya kan si Hiro dan yang lain tuh emang bisa diincer kapan aja sama Digimon jahat, kan? Karena kabar soal Tamer ini emang cukup menyebar luas ya di kalangan Digimon, tapi gak cuma Digimon baik aja yang tahu mereka, tentunya Digimon jahat juga pastinya tahu, kayak si Dracumon dan juga si Pelesmon kemarin, ya kan? Oke, di awal ini udah ngira juga kalau ini ada kesamaan kayak Tokusatsu sekarang, teman-teman. Kayak misalnya si Hiro ini hampir mirip kayak si Kaito Goshikida, si Zen Kaiser. Ini dia si Kaito ini orang tuanya hilang abis penelitian soal dunia paralel, yang dimana dunia tersebut ternyata ada tim-tim penyelamat dunia yang namanya Super Sentai. Terus ini juga series ini ceritanya udah mulai kayak Kamen Rider Revice, nunjukin kesan dark dan misterinya tuh bisa menciptakan storyline yang deep banget gitu. Wah, ini bener-bener mind blowing asli, nggak bohong teman-teman. Bener-bener worth to watch ini seriesnya teman-teman. Even kalau kalian baru tahu Digimon ini, wah recommended sekali. Apalagi untuk yang suka anime genre misteri, silakan nonton Ghost Game. Ini seru banget buat dibahas, diulik dan lain sebagainya teman-teman. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe-nya, terus tekan loncengnya juga teman-teman. Lalu dukung saya di Traktir dan subscribe juga channel sebelah saya yang Pendulum Graph ID. Kalau kalian main Yu-Gi-Oh Master Duel kan bisa cek di situ teman-teman. Nanti saya bakal upload lagi. Oke, see you again. Bye.